Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erni Ernia dengan NIM 23090150120 dari Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Dampak Perubahan Pajak Transaksi Kripto Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Gen Z Perspektif Akuntansi Pajak. Baik, kita langsung saja masuk pada bab 1. Ada pendahuluan. Nah, aset kripto di Indonesia itu berkembang sangat pesat dengan lebih dari 20 juta investor didominasi oleh Gen Z yang melek digital dan berani mengambil resiko. Pemerintah kemudian menaikkan tarif pajak kripto pada 1 Agustus 2025 sehingga biaya transaksi meningkat dan berpotensi mempengaruhi keputusan investasi. Fenomena ideal dari penelitian ini adalah investor Gen Z memahami aturan perpajakan kripto dan mempertimbangkan beban pajak dalam memperhitungkan return after tax sebelum pengambilan keputusan. Keputusan investasi dilakukan secara rasional berdasarkan analisis biaya hingga manfaat setelah pajak. Pada kenyataannya, Gen Z cenderung memiliki literasi pajak yang lumayan minim sehingga keputusan investasi lebih dipengaruhi tren, hype, dan persepsi resiko, bukan perhitungan pajak. Perubahan tarif pajak yang sering menimbulkan reaksi emosional, bukan respon analitis. Masalah pada penelitian ini adalah perubahan tarif pajak kripto yang diduga mempengaruhi keputusan investasi Gen Z, namun belum jelas bagaimana arah dan kekuatannya. Selain itu, pemahaman akuntansi pajak diduga memoderasi hubungan tersebut, tetapi tingkat pemahaman Gen Z itu masih sangat minim. Alasan saya memilih objek penelitian ini adalah karena Gen Z merupakan kelompok investor kripto terbesar di Indonesia dan tentunya paling terdampak pada perubahan tarif pajak ini. Selain itu, belum banyak penelitian yang menilai perilaku investasi Gen Z dari perspektif akuntansi pajak. Penelitian ini menilai pengaruh perubahan tarif pajak kripto terhadap keputusan investasi Gen Z serta menguji peran pemahaman akuntansi pajak sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian itu ada pada investor Gen Z yang aktif bertransaksi aset kripto. Kemudian ada pun rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama, bagaimana perubahan tarif pajak transaksi kripto mempengaruhi pengambilan keputusan investasi Gen Z di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pemahaman akuntansi pajak berperan dalam memoderasi hubungan antara tarif pajak dan keputusan investasi kripto Gen Z. Yang ketiga, bagaimana perbedaan perilaku investasi Gen Z dalam menghadapi kebijakan pajak dibandingkan faktor non-pajak seperti literasi keuangan dan motivasi investasi. Dan tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak transaksi kripto terhadap pengambilan keputusan investasi Gen Z di Indonesia. Yang kedua, menguji peran pemahaman akuntansi pajak sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan pajak terhadap perilaku investasi kripto. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan perilaku investasi Gen Z dalam menghadapi kebijakan pajak dibandingkan faktor non-pajak seperti literasi keuangan dan motivasi investasi. Kemudian kita beralih pada bab 2. Di sini ada landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama, Theory of Planet Behavior or ATZEN. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, sikap terhadap perilaku, yaitu pandangan positif dan negatif terhadap suatu tindakan. Yang kedua, norma subjektif, yaitu tekanan sosial atau pengaruh orang lain terhadap keputusan individu. Yang ketiga, persepsi kontrol perilaku. Persepsi individu ini tentang kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, dalam konteks penelitian ini, keputusan investasi Gen Z pada aset kripto dapat dipahami sebagai hasil dari niat berperilaku yang terbentuk dari ketiga aspek tersebut. Yang kedua, ada tax compliance theory oleh Allingham dan Sanmo. Nah, ini teori itu menjelaskan bahwa keputusan individu dalam menghadapi pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pajak, resiko, sanksi, serta persepsi manfaat dan biaya dari keputusan pajak. Menurut teori ini, semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, maka semakin besar kemungkinan individu untuk bertindak rasional dalam menanggapi perubahan keputusan pajak.
Yang ketiga ada Behavior Finance Theory oleh Severin. Nah, teori ini menekankan bahwa keputusan investasi tidak selalu rasional, melainkan dipengaruhi oleh emosi, persepsi, dan tingkat literasi keuangan. Dalam konteks Gen Z yang dikenal sebagai kelompok digital savvy yang berani mengambil risiko, perubahan tarif pajak pada transaksi kripto dapat memunculkan bias perilaku seperti overreaction dan head behavior. Kemudian yang terakhir ada Human Capital Theory oleh Becker. Dalam bukunya berpendapat bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang merupakan bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman akuntansi pajak merupakan bagian dari model intelektual yang memungkinkan Gen Z untuk memahami implikasi finansial dari kebijakan pajak baru terhadap aset kripto. Kemudian ada pun kerangka berpikir. Nah, penelitian ini berakar dari asumsi bahwa perubahan tarif pajak mempengaruhi pengambilan keputusan investasi Gen Z dengan pemahaman akuntansi pajak sebagai variabel moderasi. Kerangka hubungan antar variabel itu dapat dilihat dalam slide. Secara konseptual, perubahan tarif pajak dipahami sebagai faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan keuntungan bersih yang dapat direalisasikan investor. Di samping itu, tingkat pemahaman akuntansi pajak itu juga berfungsi sebagai kapasitas internal yang memungkinkan investor menghitung secara lebih tepat resiko, beban pajak, dan estimasi laba setelah pajak. Dengan demikian, keputusan investasi dapat dipandang sebagai output rasional yang terbentuk dari integritas pertimbangan mengenai regulasi perpajakan, tingkat risiko, serta literasi keuangan yang dimiliki oleh investor. Kemudian ada pun metode penelitian. Nah, di sini ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif karena seluruh variabel diteliti melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Nah, jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatif yang bertujuan menggambarkan kondisi variabel serta menjelaskan pengaruh perubahan tarif pajak dan peran pemahaman akuntansi pajak terhadap keputusan investasi Gen Z. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini adalah Gen Z Indonesia yang berusia 18 hingga 28 tahun yang berinvestasi pada aset kripto. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, yakni individu yang pernah melakukan transaksi kripto minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir dengan jumlah sampel 100 hingga 150 responden. Nah, teknik pengumpulan data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner skala Likert 1-5, sedangkan data sekunder berasal dari laporan DJP, Bapepti, dan jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian ada teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan SPSS 26, meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi dengan variabel moderasi untuk menguji pengaruh tarif pajak dan peran pemahaman akuntansi pajak terhadap keputusan investasi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.